Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di video pembelajaran tematik dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, alhamdulillah sekarang kalian sudah memasuki semester 2. Baik, untuk KD Bahasa Indonesia kali ini yaitu KD 3.3, meringkas teks penjelasan ekspalansi dari media cetak dan elektronik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, langsung saja. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, kira-kira apa hubungannya gambar-gambar tersebut dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, baik, kita mulai saja ya. Jadi, teks ekspalansi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Lanjut. Kemudian ada ciri-ciri dari teks ekspalansi. Yang pertama, itu memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, urutan, sebab akibat, dan kesimpulan. Kemudian ciri yang kedua, informasi berdasarkan fakta yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Kemudian ciri yang ketiga itu bersifat informatif. Nah, selanjutnya struktur teks ekspalansi itu ya, yang pertama pernyataan umum, kedua, ada deretan penjelas. Dan yang ketiga, terdapat kesimpulan. Nah, adapun cara meringkas teks ekspalansi, cara-caranya yaitu yang pertama membaca teks ekspalansi secara keseluruhan. Kemudian, yang kedua, menemukan poin penting dalam setiap paragrafnya. Yang ketiga, menghubungkan poin-poin penting menjadi paragraf. Yang keempat, memperbaiki paragraf sesuai dengan kalimat efektif dan kosakata yang baku. Nah, jadi pada saat kalian sudah menemukan poin-poin pentingnya pada setiap paragraf, kalian ringkas. Pada saat meringkas, perhatikan kalimat-kalimatnya ya, menggunakan kosakata atau bahasa-bahasa yang baku. Nah, di sini ada sebuah teks. Ini pernyataan umumnya ya, dari sebuah teks. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Hal ini disebabkan karena kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Pada titik node inilah terjadi gerhana bulan. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Nah, baik. Dalam membuat ringkasan itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca teks dengan baik, dengan seksama. Kemudian yang kedua, mencari ide pokoknya atau bagian-bagian penting dari paragraf-paragraf tersebut. Nah, kita cari ya. Jadi, bagian mana yang penting dari kedua paragraf ini. Nah, saya garis bawahi ya. Jadi gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Nah, kemudian kita cari lagi di paragraf 2, bagian pentingnya. Mengapa? Hal ini disebabkan karena kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Nah, sampai di situ bagian pentingnya dari paragraf 1 dan 2. Nah, di paragraf 3 dan 4 ini disebut dengan deretan penjelasan atau isi dari teks tersebut. Nah, faktanya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat ketika terjadi gerhana bulan. Hal ini disebabkan karena berbeloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Nah, sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap. Biasanya berwarna merah gelap, jingga, atau bahkan coklat. Nah, paragraf keempat, kita dapat mengamati gerhana bulan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Saat terjadi gerhana bulan,
Umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana atau sholat khusuf. Nah, dari kedua paragraf tersebut, kita cari lagi bagian pentingnya. Nah, bagian penting di paragraf yang ketiga, itu ada masih di bagian awal ya. Terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat ketika terjadi gerhana bulan. Hal ini disebabkan karena berbeloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh. Nah, sampai di situ. Kemudian di paragraf 4, bagian terpentingnya ada di sini juga. Kita dapat mengamati gerhana bulan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Nah, kita sudah mendapatkan bagian-bagian penting dari paragraf-paragraf tersebut. Nah, kita lanjut ke paragraf yang kelima. Nah, paragraf kelima ini akhir dari teks tersebut dan disebut dengan kesimpulan. Nah, ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama. Hal ini membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Nah, kita cari lagi bagian terpentingnya dari paragraf ini. Jadi bagian terpentingnya ada, nah ini, ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Nah, jadi kita sudah dapatkan bagian-bagian penting dari teksnya. Setelah kita dapatkan, kita membuat sebuah ringkasan. Jadi dari bagian-bagian paragraf yang penting itulah kita buat ringkasan seperti ini. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai peristiwa alam. Nah, disatukan ya, dari beberapa paragraf yang tadi, bagian pentingnya diambil kemudian disatukan menjadi sebuah ringkasan. Ditulis kembali menjadi sebuah ringkasan. Nah, baik, sampai di situ dulu video pembelajaran kali ini. Kalau ada yang belum dipahami, boleh langsung ditanyakan ke Ustazah. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.